proyek. Setelah tadi tipe proyek, yang kedua adalah pengertian, yang ketiga adalah cirinya apa saja. Jadi ada beberapa ciri di sini. Yang pertama adalah mekanisme proyek dalam hubungan dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya memiliki ciri-ciri tertentu sebagai berikut. Seorang manajer proyek memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, bebas dari rantai komando yang semestinya dari organisasi induk. Jadi manajemen proyek itu biasanya manajemennya itu terpisah dari manajemen perusahaan yang umum atau perusahaan induknya. Kedua, manajer proyek adalah pembawa tunggal semua usaha mencapai satu tujuan proyek. Jadi manajemen seorang project manager dipercayakan untuk mencapai tujuan. Dia bersifat independen. Karena setiap proyek memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya, maka pekerjaan-pekerjaan dalam proyek dikerjakan orang dari berbagai fungsi. Jadi biasanya proyek itu ada panitia. Kalau misalnya tadi panitia reuni misalnya ya, di situ kan akan melibatkan orang yang bisa keuangan, mengatur keuangan sebagai bendahara. Orang yang bisa membuat notulen-notulen diangkat sebagai sekretaris. Orang yang bisa mengatur diangkat sebagai ketua. Kemudian orang yang sangat supel diangkat sebagai humas. Nah, itu adalah salah satu contoh proyek di mana memerlukan keahlian tertentu. Sama seperti proyek fisik pun seperti itu. Manajer proyek dan tim proyek bertanggung jawab menyatukan orang-orang yang berbagai fungsi, disiplin untuk bekerja untuk proyek. Jadi orang-orang dengan keahlian yang berbeda-beda itu dikumpulkan untuk bekerja menghasilkan proyek. Berikutnya, manajer proyek menegosiasikan secara langsung manajer fungsionalnya untuk memberikan dukungan. Jadi manajer fungsional terdiri dari misalnya pemasaran, personalia, produksi, keuangan, dan lain-lain. Kalau kita berbicara proyek fisik, misalnya pembangunan apartemen tadi, pasti ada pemasarannya. Dipasarkan. Apartemen ini dipasarkan kemana? Ke lingkungan. Kemudian personalia, direkrut orang-orang yang akan memasarkan. Kemudian ada produksi. Produksi itu artinya membangun keuangan, yang mengatur keuangan, dan lain-lain. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dalam manajemen proyek. Keenam, proyek akan memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya penyerahan hasil akhir dan kelayakan teknisnya. Sementara unit-unit fungsional dan organisasi induk harus tetap menjaga kelangsungan organisasi induk untuk mencapai tujuannya. Sebagai konsekuensi, terkadang timbul konflik pemakaian sumber daya antara manajer proyek dan manajer fungsional. Jadi proyek akan fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah waktu. Pasti ada batasan waktunya. Contohnya tadi proyek reuni. Ditentukan tanggalnya. Misalnya reuni nanti tanggal 12 Desember. Itu ada waktunya. Jadi 12 Desember akan memulai proyek. Setelah 12 Desember proyeknya selesai menjadi pasca proyek. Kemudian yang kedua adalah biaya. Jadi waktu, biaya. Jadi contohnya tadi bangun apartemen pun butuh biaya berapa? Misalnya sekian miliar. Kemudian adalah penyerahan dan kelayakan hasilnya. Jadi biaya, waktu, dan hasil atau quality. Kemudian yang ketujuh, dalam proyek akan terdapat 2 rantai komando-komando vertikal dan manajer fungsional dalam komando horizontal manajer proyek. Orang-orang dalam proyek harus melapor ke manajer fungsional dan manajer proyek. Jadi di proyek itu ada 2 manajer. Yang pertama adalah manajer proyek, yang kedua adalah manajer fungsional. Manajer proyek membawahi seluruh proyek, kalau manajer fungsional tergantung fungsinya. Misalnya fungsi pemasaran, fungsi personalia, fungsi produksi, dan fungsi keuangan. Kedelapan, proyek bisa berasal dari bagian yang berbeda dan organisasi induk. Pengembangan produk bisa berasal dari bagian pemasaran, sementara penerapan teknologi berasal dari R&D. Maksudnya adalah, misalnya tadi apartemen ingin membuat produk baru, maka tim pemasaran akan meriset. Sekarang trennya apartemen yang seperti apa? Diriset misalnya luasnya berapa, tipenya bagaimana, furniturnya bagaimana, itu diriset oleh pemasaran. Marketnya seperti apa. Dan bagian R&D akan mengembangkan. Tadi ada pertanyaan mengenai developer dan development. Nah, R&D adalah research and development. Development adalah bagaimana mengembangkan produknya itu sehingga lebih baik dibandingkan pesaing. Itu namanya divisi R&D, research and development. Sedangkan developer adalah pengembangnya. Misalnya mengembangkan kawasan perumahan di daerah tertentu, misalnya di Cikupa, Tangerang. Kita tahu ada Ciputra. Ya, Ciputra adalah developernya Ciputra.
Ada juga misalnya Paramount, itu adalah developernya adalah Paramount untuk mengembangkan sebuah kawasan. Jadi developer adalah orangnya, kalau development adalah sifatnya. Kemudian manajemen dari sebuah proyek mencakup identifikasi proyek, menetapkan tujuan yang jelas dan terjangkau, menyeimbangkan permintaan terhadap kualitas, lingkup, waktu, dan biaya. Kemudian terakhir, mengadaptasi spesifikasi, rencana, dan pendekatan bagi pertimbangan dan ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan. Jadi dalam manajemen proyek itu ada 4 hal yang mencakup atau lingkupnya ya. Pertama adalah persyaratannya apa? Misalnya tadi untuk membangun apartemen persyaratannya apa? Misalnya apartemen ini harus terdiri dari 19 lantai. Tiap lantai terdiri dari 8 kamar apartemen. Tiap kamar tipenya berbeda-beda. Ada tipe yang ukuran misalnya 60 meter persegi, ada yang 70 meter persegi, ada yang 90, itu kelasnya beda-beda. Itu adalah persyaratan dari proyek tersebut. Misalnya persyaratan yang lain, misalnya GSB-nya, garis padan bangunan, dan seterusnya. Setelah jelas persyaratannya, apa tujuannya? Tujuannya adalah menjual harga apartemen itu kepada konsumen. Berapa harganya, terjangkau atau tidak? Kemudian disusunlah lingkupnya mengenai kualitas proyek yang diharapkan. Apakah apartemen ini apartemen untuk kelas menengah ke bawah? Namanya bukan apartemen lagi, namanya rumah susun. Karena memang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Mungkin diperuntukkan untuk menengah ke atas apartemen. Atau bahkan untuk kalangan yang atas saja misalnya, itu sebagai kondominium misalnya. Jadi istilah-istilah itu disesuaikan dengan segmen marketnya. Kemudian waktunya kapan, berapa lama, misalnya membangun apartemen 2 tahun. Biayanya berapa, misalnya 400 miliar, dan seterusnya. Kemudian mengadaptasi spesifikasi, rencana, pendekatan bagi pertimbangan dan ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, apa keuntungannya dalam manajemen proyek? Teman-teman bisa bayangkan, misalnya tadi mau mengadakan reuni. Reuni tanpa manajemen, jadi nggak pakai panitia. Pokoknya reuni aja. Komunikasi di grup WA, nanti tanggal 17 ada reuni, kita makan-makan di restoran ini. Nah, karena tidak ada manajemen, akhirnya berantakan semua. Semua datang seenaknya, nggak ada dress code misalnya, kemudian tidak ada menu apa yang harus dipersiapkan, sehingga reuni itu menjadi berantakan dan tidak teratur. Jadi kalau tanpa manajemen, maka proyek itu akan tidak terlaksana dengan baik. Itu baru berbicara reuni. Bagaimana kalau kita berbicara mengenai pembangunan apartemen? Bisa dibayangkan kalau tidak ada koordinasi, maka akan terjadi proyek yang tidak terarah. Jadi fungsinya manajemen ada beberapa. Yang pertama adalah pengendalian lebih baik terhadap finansial, fisik, dan sumber daya manusia. Yang kedua, hubungan pelanggan yang makin baik. Yang ketiga, waktu pengembangan yang lebih singkat. Yang keempat, biaya yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, kualitas yang lebih tinggi dan reliabilitas yang meningkat. Keenam, batas keuntungan yang lebih tinggi. Ketujuh, produktivitas yang meningkat. Kedelapan, koordinasi internal yang lebih baik. Yang terakhir adalah moral pekerja yang lebih tinggi. Jadi ini keuntungannya kalau kita ingin menjalankan proyek dengan manajemen. Berbeda sekali kalau tanpa manajemen. Banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan ya. Mulai dari pengendalian, biaya yang lebih rendah, keuntungan yang lebih tinggi, kepuasan konsumen kalau itu memang terkait dengan konsumen tadi misalnya pengembangan produk, misalnya Indofood mengembangkan produk tertentu, tentunya dengan manajemen yang baik, produk yang dihasilkan juga akan lebih baik.